Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Hini Nabil. Kali ini saya akan membuat gamis kombinasi seperti itu ya teman-teman ya. Di depannya belah, tapi bagian dalam masih ada lapisan lagi. Di sini saya hanya membuat tutorial untuk pecah pola bagian depan saja ya teman-teman ya. Jadi yang saya gunakan hanya pola depan saja. Seperti biasa, silakan siapkan kertas seperti ini ya teman-teman. Lalu kita menjiplak pola bagian depannya saja atau TM-nya. Untuk menjiplaknya dipaskan bagian tepi kertas teman-teman seperti ini. Lalu kita jiplak. Sampai pinggang aja teman-teman menjiplaknya ya. Nah, sampai pinggang. Lalu kita ukur dari bahu sampai panjang baju yang diinginkan teman-teman. Karena di sini saya pakai ukuran M, di sini panjangnya saya buat 138 atau sesuai keinginan teman-teman. Kalau teman-teman tinggi bisa dibuat 140 atau kalau lebih pendek bisa dibuat 135 juga boleh. Lalu kita sikukan bagian bawahnya teman-teman seperti ini. Lalu silakan ditentukan lebar bagian bawah yang diinginkan minimal 50 cm, itu akan bagus hasilnya teman-teman ya. Ini saya buat 50 cm untuk bagian muka. Oke, seperti ini sampai sini ya teman-teman ya. Setelah itu kita hubungkan, bisa dari bagian ketiak langsung ke bawah teman-teman ya. Atau bisa juga teman-teman menghubungkannya dari pinggang ke bagian bawah. Bisa dari pinggang atau bagian tepi ketiak seperti ini. Kalau dari ketiak langsung itu lebih longgar hasilnya teman-teman ya. Kalau dari pinggang itu akan lebih membentuk atau lebih ramping kelihatannya. Ini saya buat dari bagian pinggang teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan dengan titik lebar bagian bawah tadi. Lalu jangan lupa bagian ujungnya kita naikkan. Ini kita rapikan dulu teman-teman ya, biar tidak terlalu nyudut. Jadi hanya membentuk gitu aja tapi tidak ada sudut. Lalu jangan lupa ini kita naikkan juga 2 cm teman-teman untuk bagian sisi. Lalu kita bentuk seperti ini. Kita silang bagian bawah yang tidak dipakai ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita ukur kombinasi yang ingin kita bentuk teman-teman, mau berapa senti. Tetapi sebelumnya saya lebarkan dulu ini bagian leher ya, karena saya tidak suka lehernya kalau terlalu kecil. Saya lebih suka yang agak longgar bagian leher. Oke, lalu kita sekarang akan menentukan kombinasi pecah polanya. Ini mau saya buat 5 cm dari tepi atau dari tengah mukanya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai 6 cm, 5 cm, 7 cm atau 10 cm. Sesuaikan aja dengan kain atau keinginan teman-teman. Ini saya buat 5 cm dari tengah muka. Kalau mau lebih lebar bisa ditambah teman-teman ya. Untuk bagian bawah kombinasinya potongannya mau saya naikkan 30 cm teman-teman. Bisa langsung disiku seperti ini teman-teman atau diukur semuanya 30 cm dari bawah ya, baik yang bagian sisi juga diukur 30 cm dari bawah. Lalu kita bentuk garis-garis seperti ini sebagai garis pertolongan saat kita menggunting pecah polanya nanti ya teman-teman ya. Lalu kalau sudah kita gunting seperti ini ya teman-teman ya, tapi jangan
langsung digunting semua untuk pecah polanya, hanya bagian sisi seperti ini saja. Nah, jadinya seperti ini ya, karena ini masih akan kita jiplak. Ini adalah pola untuk bagian luarnya teman-teman ya, bagian luar. Adalah kombinasi untuk bagian depannya. Ini nanti digunting, ini juga digunting. Nah, ini digunting ya. Ini untuk bagian luar. Nah, ini akan kita jiplak lagi di sini teman-teman, tapi pas di lipatan kertas. Ini nanti untuk bagian dalamnya. Nah, kita jiplak dulu seperti ini, mengikuti pola yang sudah jadi. Dipaskan tepi ya teman-teman ya, atau tengah muka. Nah, ini bagian dalam. Kalau mau dikasih resleting, teman-teman tinggal dibelah bagian depan, beri resleting yang kelihatan itu ya teman-teman ya. Atau kalau tidak mau pakai resleting, teman-teman bisa pakai resleting pada pola bagian belakangnya. Nah, ini jadinya teman-teman ya, yang sudah kita jiplak dan digunting. Kita buka seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian lapisan dalamnya. Tengahnya mau saya garis seperti ini biar tengah mukanya kelihatan ya teman-teman ya, garis tengah mukanya. Nah, nanti meletakkannya seperti ini teman-teman. Untuk bagian luarnya kita membuatnya dua, kanan kiri ya, tapi dalam keadaan terbuka untuk bagian luarnya. Kalau bagian dalamnya tidak terbuka. Sekarang kita akan memotong pecah polanya bagian depan ini. Nah, kita potong yang memanjang dulu teman-teman ya. Nah, ini untuk lapisan depannya. Lalu kita potong juga bagian rempel bawahnya ini. Nah, seperti ini. Yang rempel bagian bawah masih kita pecah lagi teman-teman ya, tapi sebelumnya dikasih nomor dulu biar urutannya nanti tidak lupa. Lalu ini kita potong kecil-kecil sesuai garis itu, sesuai keinginan teman-teman aja. Kalau mau agak besar-besar juga dibesarkan, kalau kecil seperti ini ya. Lalu akan kita tempelkan pada kertas lagi. Kita urutkan sesuai nomornya seperti ini teman-teman ya. Jarak dari bagian satu ke yang lainnya itu bisa 4 cm atau 3 cm atau 6 cm, terserah keinginan teman-teman. Kalau ini saya pakai 4 cm untuk kedalaman lipitnya. Lalu kita rapikan lagi bagian bawah seperti ini teman-teman ya. Lalu kita gunting lagi teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini nanti dilipit. Nah, dilipit seperti ini ya teman-teman ya, searah. Nah,
Nah, dilipit seperti ini, kita jahit dulu dengan bagian atasnya teman-teman. Nah, setelah dilipit, ini dijahit dulu dengan pola bagian atas. Kalau sudah nyambung seperti ini dan sudah diobras, baru lipit bagian depannya itu kita jahitkan, kita sambung. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Untuk lipit bagian lapisan bagian depan ini atau kombinasi yang bagian depan itu, posisi motongnya di lipatan kain ya teman-teman. Jadi nanti di lipatan kain kalau dibuka jadinya ada agak lebar, dilipat lalu disambung dengan bagian sisi itu. Ini membuatnya dua-dua ya teman-teman ya, kanan kiri. Nah, seperti ini, dua kanan kiri. Lipitnya juga dua, semuanya kalau lipit lapisan depannya itu semuanya membuat dua, pas lipatan kain semua teman-teman ya. Dikasih Vaseline biar lebih rapi, lebih bagus hasilnya. Vaseline yang rekat ya teman-teman. Seperti ini ya. Semoga bisa dipahami dan bisa ditanyakan di kolom komentar bila teman-teman kurang jelas dengan tutorial pola yang ini. Nah, ini harus pas lipatan. Di lipatan kain ya. Nah, lipatan kain. Untuk pola bagian belakangnya biasa teman-teman seperti pola gamis saya sebelum-sebelumnya seperti ini, hanya yang pecah pola depan saja, kalau belakangnya sama seperti gamis-gamis sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman.